Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya dalam satu video tersebut saya sudah menginstal atau membuat satu buah virtual machine VM di Microsoft Azure dan saya sudah bisa meremot ya. Saya meremot menggunakan Windows PowerShell ya. Jadi teman-teman ada yang menggunakan putih segala macam itu bebas-bebas aja ya kayaknya, karena intinya sih software yang bisa meremot. Tugas saya selanjutnya adalah diminta untuk membuat satu buah web server dengan database MySQL. Servernya menggunakan web servernya menggunakan Nginx, dan juga PHP-nya PHP FVM ya. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan mencari referensinya. Oke. Oke, sudah saya tulis di sini di pdn.my.id. Nah, ini. Oke. Oke, Bapak, tugas saya selanjutnya adalah menginstal web server Nginx, MySQL, dan PHP FVM di Ubuntu ya. Sebelumnya saya sudah menginstal Ubuntu, dan selanjutnya saya menginstal menginstal web server ya. Oke. Tanpa berlama-lama, saya langsung saja ke perintah pertama ketika sebelum apa-apa kita tuh harus mengupdate dulu repositorinya, yaitu dengan cara perintah sudo apt-get update. apt-get update. Kita lihat. Oke, Microsoft Azure segala macam. Oke, update. Oke. Oke. Semua sudah selesai. Itu langkah persiapan. Terus biasanya kalau saya pribadi suka mengganti waktu server atau lokal timnya ke Jakarta, karena saya memang biasa menggunakan yang Jakarta ya. Tapi kita coba lihat. Saya belum pernah menggunakan perintah ini di sini. Oke. Cannot move. Oh, oke. Kita harus pindah ke su dulu ya. Bisa nggak pindah kita ke su? Oke. Coba jadi kita harus pindah ke root dulu ya. Oke. Di root aman. Kita pindahkan Jakarta jadi kalau teman-teman mengikuti ini kok saya tinggal caplok aja, karena ini memang yang sudah saya baca dan sudah saya pelajari dulu ya. Saya tulis di blog. Saya coba, dan setelah saya coba jadi udah bisa ya. Udah. Nah, ini satu lagi timedata.ctl nya itu kan ini kayak di putih ya. Saya menggunakan Windows PowerShell ini sama kayak di putih. Jadi kalau paste itu cukup klik kanan aja. Cukup klik kanan, nggak usah Ctrl V atau segala macam, cukup klik kanan ya. Nah, langkah selanjutnya adalah install Nginx. Di sini ada perintahnya. Kalau teman-teman nanti bingung, di sini juga saya sudah menjelaskan apalah semampu saya. Kalau misalkan banyak yang kurang ya mohon dimaklum, karena masih tahap belajar. Gitu ya. Jadi sudo apt-get install nginx -y. Nah, kenapa -y? Jadi udahlah, lanjut aja, kalau ada pertanyaan ya aja lah gitu. Kata guru saya sih gitu katanya. Oke, selanjutnya ini sih sebetulnya antara butuh sama nggak butuh ya. Jadi kita kalau kita menginstal firewall UFW ya, jadi kita harus mengaktifkan ini. Tuk. Udah. Nah, kita lihat dulu enable apa enggak gitu kan. Oh gitu.
Oke, enabling, tidak ada masalah. Kita oke, nggak ada masalah. Statusnya kita lihat. Oke, aktif. Kita lihat juga IP publicnya. IP publicnya adalah ini nih, 20.5.120.232. Kita cek, kita akses kan. Nah, welcome nging. Nah, ini udah nih. Berarti kalau seperti ini udah nih. Ya, mohon maaf kalau nanti agak kepotong segala macam karena saya harus menyembunyikan email dan lain-lain ya. Jadi seperti itulah. Jadi ini welcome nging, berarti ini tandanya Nginx itu sudah terinstall. Nah, kita lihat juga di sini konfigurasi Nginx. Nah, oke. Di sini terdapat, jadi di virtualisasinya terdapat ada namanya default. Kalau saya pribadi, saya biasanya sebelum saya ubah, saya membackup dulu. Jadi kalau ada apa-apa kan saya punya aslinya. Nah, untuk membackupnya itu ya perintahnya begini, mv itu sebetulnya kayak rename ya. Rename ini yang asli nih, mp gitu kan, yang asli nih, asli default nih. Saya nih, terus saya bikin lagi default gitu, saya bikin lagi default. Nah, dengan perintah nano ya. Nah, saya masukkan ini yang tertulis di sini ya. Oke, salin, tempel. Oke, aman. Di sini nanti setahu saya kalau Ubuntu 20 itu PHP-nya udah versi PHP 7.4 ya. Di sini ada pas CGI pas. Nah, di atas ini 7.4, tapi ini nanti nanti. Oke. Kita Ctrl X dulu. Yes, Y, terus enter. Nah, untuk menyimpannya. Untuk ngeceknya kita perintah engine minte. Oh, salah. Nah, kalau dia, saya tadi tulis apa tadi? Nggak jelas ya. Oh, nging. Oh, ya. Maklum. Nginx minte, kalau sintak is oke, kita service Nginx restart. Udah. Kita balik lagi ke halaman yang tadi ya. Ya udah, kalau udah welcome to nging begini ya udah, berarti ini udah berhasil gitu. Selanjutnya iya, sintakis oke, service nging udah. Ini menurut saya tidak terlalu penting. Selanjutnya install PHP ya. Install PHP. Oke, kita install PHP. Apa target install PHP FVM, PHP CLI, PHP MySQL, karena kita akan menggunakan MySQL gitu. Kalau kita mau menggunakan Postgre biasanya PSGL ya gitu. Oke, kita paste saja di sini. Kita min y biasa. Perintah yang dimaksud dengan min y itu pokoknya ada pertanyaan apapun ya aja gitu. Oke. Kita belajar menginstal server. Sebetulnya ya bagi saya pribadi ya yang bang baru sangat susah, tapi mungkin buat teman-teman yang sudah pakar, sudah lama ya ini, karena saya juga belajar tanpa panel lah. Biasanya kan orang-orang suka pakai panel segala apalah, panel lah, cyber panel lah dan segala macam. Nah, ini yang tanpa panel kalau misalkan pengen lebih ekstrim ya gitu. Oke, ini MySQL sudah jadi. Nah, MySQL sudah jadi ya. Terus PHP. Kita bisa melihat versi ini kalau misalkan kalian mau install Moodle. Nah, ini harus terinstall juga nih. Ini kebutuhan yang nanti dibutuhkan oleh Moodle ya. Nah, MLRP, CZip, GD. Tapi kalau untuk standar sih
ini gitu. Nanti kalau misalkan ada yang dibutuhkan yang lain, ya kalau saya pribadi sih ya mendingan install semuanya aja lah ya. Jadi ini versi PHP sama extensionnya. Kita lihat, kita install aja semuanya. Oke, semua extension PHP terinstall. Oke, aman. Oke, ya memang proses agak lama ya. Oke, semua sudah. Kita bisa melihat versi PHP-nya dengan mengetikkan perintah php minv ya. Nah, kita menggunakan PHP 7.4.3 ya, Zen Engine 340. Oke. Atau kita mau melihat extension apa aja yang terinstall, php min m. Nah, itu semua ada XMLP, CSPL, PostgreSQL, PGSQL, tuh Postgre, DOM, Curl, Calendar, Core, MySQL ND, OpenSSL, nah PDO, Zip, Zlib, udah terinstall semua. Selanjutnya mengkonfigurasi PHP ya, ini yang lumayan agak penting ya menurut saya, harus paham. Jadi yang pertama yang akan kita setting adalah php.ini. php.ini itu adalah satu file konfigurasi dari si PHP tersebut. Gitu. Ya kalau misalkan kalian belum tahu ya beginilah cara nyarinya gitu. PHP min i grep php.ini. Tapi kalau misalkan sudah tahu, karena kalau saya sudah tahu jadi saya tinggal ini aja, tinggal tinggal akses ke file ini. Tapi seperti yang saya bahas, kebiasaan saya adalah sebelum saya kutak-katik, saya biasanya mengcopy dulu file tersebut sebagai yang akan saya gunakan sebagai backup. Jadi ya memang ya boleh dibilang agak lama, tapi menurut saya ini agak apik ya menurut saya. Jadi saya pribadi sih selalu seperti itulah. Oke, di sini saya copy dulu. Saya tinggal paste saja di sini. Enter, tidak terjadi apa-apa. Oke, karena hanya mengcopy saja, berarti saya tinggal nano ini. Nah, nano etc php garis miring 7.4 garis miring fvm garis miring php.ini. Enter. Nah, inilah muncul file php.ini yang harus kita konfigurasi. Saya biasanya kalau untuk kebutuhan bukan Moodle ya, ataupun mungkin tanpa kebutuhan lain ya, saya default aja. Paling yang saya setting cuma dua. Yang pertama memory limit, kan? Memory limit kita biasanya saya memilih 1/4 dari memori yang saya gunakan. Misalkan saya menggunakan 1 giga, berarti 1/4-nya adalah kurang lebih 250-an ya, 256. Sebetulnya udah benar. Saya nggak perlu ngedit lagi gitu. Memory limit. Oh, di sini masih 128 ya. 128 saya biasanya ganti ke 256 kalau saya. Oke, terus kalau ada yang lain sih, kebutuhan lain saya nggak ada, biasanya cuman di data time doang. Itu baru saya ubah. Berbeda dengan ketika kita mau install Moodle ya. Di sini juga saya sebutkan kalau kita mau install Moodle ada beberapa yang harus kita setting. Nah, mana nih data time zone nih. Kita hilangkan titik komanya. Kita tulis di belakangnya Asia ya. Asia Jakarta. Udah itu aja sih. Ctrl X Y enter. Oke.
Nah, jika teman-teman mau install Moodle ya kurang lebih seperti ini settingannya. Ini sudah saya praktekkan ya, karena sebelumnya ada yang minta gimana sih ya, saya searching, saya buat catatan apa yang sudah saya praktekkan dan ini itu. Nah, terus selanjutnya gunakan ini service ya. Jadi kita akan merestart si PHP yang tadi sudah kita setting. Oh, kita ngecek PHP Pak. Oke, kita ngecek PHP. Kita berpindah misalkan dari misalkan kita ke folder par www html ya. Biasanya kita sudah kenal nih dengan folder ini karena semua website biasanya entah itu disimpan di situ atau mungkin di apa istilahnya ya, di shortcut sebuah folder ke situ gitu kan. Ini buat symlink ya. Oke. Kita di sini membuat namanya info.php. Kita ingin jadi kita perintahnya nano info.php gitu. Kita klik enter. Di sini kurung buka PHP, tanda tanya PHP, di bawahnya kurung tanda tanya kurung tutup, di tengah-tengahnya kita menggunakan function PHP info. Jangan lupa titik koma ya. PHP info, Ctrl X, Y, enter. Kita akan coba panggil di browser. IP address garis miring PHP info ya, info.php. Nah, udah kelihatan nih. Oke, jadi di atasnya klik info.php. Ini untuk ngetes kalau PHP kita sudah aman ya, sudah ini. Kita service Nginx, start juga aman, gak ada masalah kan. DOM, GD, gettext, hash, intl. Nah ini bisa di MB string, MySQL gitu, MySQL nd 743 yaitu bisa kita cek lah. Jadi kita sudah menginstal Nginx. Yang terus selanjutnya PHP, yang selanjutnya adalah kita ini Ion Cube ya, Ion apa gimana nyebutnya ya, Ion Cube, Ion Cube lah. Kalau teman-teman mau menginstal dan dibutuhkan ya silahkan. Biasanya ini kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang terenkripsi oleh Ion Cube ya, gitu. Ada yang dienkripsi skrip-skripnya ya, pakai ini gitu. Oke ya udah, berarti saya install aja ya. Saya install aja. Pertama kita download dulu si Ion Cube nya. Oke, kita harus pindah folder kayaknya kalau download, jangan di sini. Kita di home aja ya. CD. Jadi CD garis miring home gitu, enter. Nah, kita ada nama tadi Pudin TV itu. Kita pindah aja ke Pudin TV. Oke. Di sini kita paste yang tadi. Nah, wget tadi, enter. Wget itu perintah download kalau di Linux ya. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita ekstrak ke folder user lokal ya. Nah, ini jadi hasil yang tadi kita download kita ekstrak ke folder user lokal. Oke, selanjutnya kita konfigurasi kembali file PHP dengan menggunakan perintah. Oke, di php.ini yang tadi sudah kita sudah kita kita setting ulang karena kita mau menambahkan Ion Cube tadi. Nah,
Kita buka kembali. Kalau saya sih karena ini ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan di sini gen extension user lokal. Ingat ya, tadi kita mengekstrak semua file yang tadi kita download kan ke folder user lokal. Ya, user lokal. Dan ada folder ion2b yang tadi kita ekstrak itu folder ion2b ya di sini. Terus nah, di sini kita memilih ion2b loader lin 7.4.so ya. Jadi kenapa 7.4? Karena di dalamnya isinya ada banyak, ada 7.1, 7.2, 7.3 sampai 7.4. Nah, ini karena yang kita gunakan adalah PHP versi 7.4 gitu. Jadi kita ambil ini. Kalau misalkan PHP yang kalian gunakan 7.3 ya 7.2 ya silahkan menyesuaikan. Tuh, kalau untuk perintah ini ya saya biar gampang terlihat saya simpan di atas aja lah. Di sini saya paste gampang terlihat, saya Ctrl X Y enter. Di sini saya harus restart dulu PHP-nya. Nah, salin kita restart dulu PHP-nya. Nah, coba kita lihat di php.info ini. Gen engine. Nah, saya lupa memperlihatkan ya bahwa sebelumnya tidak ada ion2b ini nih. Sebelumnya ya. Harusnya tidak ada sebelumnya, atau coba kita cek di perintahnya php min v. Nah, di sini tidak terbaca ya. Biasanya di sini juga ada plus ion2b katanya. Tapi di sini terlihat cuma di sini doang nih. Gen engine di atas ya. Ada ion2b-nya. Oke. Selanjutnya kita install MySQL. Seperti biasa kita cukup kopas aja. Min y. Kenapa min y? Jadi pokoknya kalau ditanya apa-apa iyalah gitu. Gitu kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Sudah adzan maghrib ya. Oke. Tapi kita masih lanjut sebentar. Ya. Oke. Oke, lanjut. MySQL is running. Oke. Masih lanjut. Oke. Sudah selesai. Biasanya kalau sudah install seperti ini, di sini kan kita di PHP versi ini kita tidak men-set root ya. Jadi kalau misalkan kita mau login ke MySQL min u user menggunakan root min p, kosongin aja dulu, enter. Nah, dia minta password, kita tinggal enter aja, tek. Karena memang belum ada passwordnya, jadi MySQL kita ini belum ada passwordnya gitu. Cara keluar ketik exit, ketik exit, titik koma, enter. Ini untuk keluar ya. Terus gimana caranya kita mengamankan database yang baru saja sudah kita install ini? Nah, ada perintah sudo mysql secure installation. Coba kita cek ya. Mudah-mudahan aman nih. Oke. Presi. Oke, yes berarti. Oke, di sini kita disuruh memilih password yang akan kita gunakan, levelnya apa, mau low, mau medium, apa mau strong gitu. Jadi kalau saya memilihnya biasanya medium ya. Coba kalau kita medium, password menggunakan passwordnya ya minimal harus ada karakter spesial, huruf dan angka dan huruf besar. Nah, ini teman-teman ini saya di sini sudah membuat satu buah artikel ya, cara mudah mengatasi valid error password has no significant. Nah, jadi padahal yang sudah kita masukin itu password yang sudah
bagus 100%, udah unik, udah bagus, tapi kok tidak terinstall-install. Nah, ini salah satu hal yang kemarin saya sempat pusing gitu kan, dipusingkan dengannya, tapi saya sudah menemukan solusinya. Gimana solusinya? Solusinya adalah kita harus membuka satu artikel ini nih, ya. Kita buka, klik new tab, kita buka. Nah, cara mudah mengatasi, nah ini yang saya tulis. Jadi kita harus keluar dulu nih, mau nggak mau kita harus keluar dulu dari sini, kita harus cut aja udah. Nah, gitu. Kita masuk lagi. Ingat ya, IP-nya kita panggil lagi IP-nya. Kita SSH Pudin TV add, begitu, enter. Passwordnya adalah, udah nggak salah. Oh ya, oke. Kita masuk ke root lagi. Sudoku, kita udah masuk ke root. Sudoku untuk masuk ke root. Nah, di sini. Jadi, nah, di sini kita diminta untuk kita login dulu nih. Jadi kita harus menjalankan query alter ini untuk mengubah parameter autentikasi. Jadi, oke, pertama kita masuk dulu seperti biasa. MySQL -u root -p ya. Oke. -p enter. Passwordnya masih kosong. Nah, kita harus masukin ini. Nah, buat teman-teman ya boleh di copy dulu, mungkin nanti di copy dulu, disimpan di notepad atau di apa gitu. Nah, di notepad, paste. Jadi passwordnya silahkan ubah. Passwordnya ubah sesuai dengan keinginan kalian gitu. Misalkan database aku atau gimana lah, itu terserah. Nah, kalau ini saya bukan biasanya sih, ini cuma sebagai contoh aja. Saya password ya password gitu, tapi saya pribadi selalu mengadakan karakter unik sama huruf besar, sama biasanya O-nya saya ganti 0 ya, tapi ini oke lah. Ini nggak usah. Oke, kita tempel aja di sini. Kita klik. Oh, requirement. Oh, iya. Yang saya bilang tadi. Coba kalau misalkan kita di sini tambah 1 2 3 4 5 6. 5 lah. 5 gitu. Kita klik enter. Nah, baru oke. Jadi harus ada angka juga, lupa tadi saya. Harus ada angka ya. Harus ada angka. Oke, selanjutnya kita keluar dan kita menggunakan perintah ini. Kita keluar dan kita menggunakan perintah ini. Berarti perintahnya adalah exit tanda titik koma. Kita gunakan lagi perintah sudo mysql secure installation, password root, sorry, saya ditanya password root yang barusan ya. Add p a s s p o r d 1 2 3 4 5 ya. Oke. Kenapa? Oke, enter password for user root. Oh, coba. For user root. Enter for user root. Oh iya benar. P-nya besar. ASS 345. Kok masih salah ya? Coba kita copy dari sini. Kita
kita kan tadi buat ini ya, kita simpan di sini. Nah ini pentingnya kita nyimpen password karena harusnya tadi udah bener ya. Nah harusnya begini. Yes, new password. Lupa saya nggak know aja. Oke. Yes. Oke. Nah di sini dia remove anonymous user. Oke, kita klik yes aja. Nah teman-teman nih, kalau saya sih yes aja. Remove test database, iya. Root privilege, iya. Root privilege, oke. Jadi database sudah aman ya, gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Membuat user database di MySQL menggunakan perintah ini buat yang butuh aja ya. Jadi perintah-perintahnya juga sudah saya sediakan di sini. Untuk masuknya seperti ini untuk create user, ini create database, memberikan hak-hak akses dari si database ke user, gitu kan. Dan plus privilege itu artinya kurang lebih restart, refresh database lah kurang lebih. Exit kalau untuk keluar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya, belajar lah ya. Saya juga masih belajar soalnya ini tugas. Jadi mudah-mudahan berjalan rapi dan lancar, tidak kekok ya. Mudah-mudahan penjelasan saya juga bisa diterima dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.